في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. فصل في الأوقات المختارة للقراءة. يعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة. ومذهب الشافعي وآخرين رحمهم الله أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل min tatwili sujud wa ghairi. Bab tentang waktu-waktu yang terpilih untuk baca Quran. Karena bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka ini termasuk pembahasan yang bagus ya. Yaitu ketahuilah bahwasanya paling utama membaca Quran itu ketika di dalam sholat. Ini disebutkan di dalam suatu hadis ketika Nabi SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'an falahu bi kulli harfin asyru hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia mendapatkan setiap hurufnya 10 pahala. Ini dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai pintu daripada kota ilmu. Yang Nabi bersabda, "Ana madinatul ilm wa aliyun babuha." Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Sehingga Ali menjelaskan tentang sabda Nabi itu, beliau mengatakan bahwasanya pahala 10 bagi yang membaca Quran itu untuk yang enggak pakai wudu. Dia membaca pakai hafalannya, entah itu Al-Ikhlas atau Al-Fatihah, ya, tanpa megang Quran, cuma dia membaca saja itu per huruf 10. Adapun kalau membacanya memakai wudu dan di luar sholat, maka per hurufnya 25 pahala. Adapun yang membacanya di dalam sholat sunnah dan dia dalam keadaan duduk, karena boleh ya, sholat sunnah itu duduk boleh. Ya, sampai kalau capek tarawih berdiri duduk tidak apa-apa, pahalanya tapi separuh ya, duduk tidak apa-apa. Rebahan dapat juga rebahan seperempat, tapi ya malu juga kalau rebahan ya. Yang lain berdiri sampai tidur, cuman sah itu, sholat sunnah sah. Itu jadi oleh Sayyidina Ali, bagi yang membaca Quran di sholat sunnah dan dia duduk, maka pahalanya per huruf 50. Tapi barang siapa membaca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan dia berdiri, maka pahalanya 100 per huruf. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, "Man qara'a al-Quran wa huwa ya'rif lima rufi wa lima nusib." Barang siapa yang dia membaca Quran dan dia tahu mengapa ini dirofa, ini domah, kenapa ini,
Ini pakai wow, kenapa? Ngerti. Oh ini mudzakkar salim nih pakai wow. Oh ini asbul khamsah nih pakai wow. Ngerti dia. Kenapa dinasobkan huruf akan? Belajar nahwu dia. Maka per hurufnya 700. Per hurufnya dapat 700. Kalau itu dia baca di dalam sholat dalam keadaan dia paham, itu 70.000 per huruf. Sehingga rugi bagi orang yang dia punya hafalan satu surat, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, tapi nggak pernah dibaca di sholat. Dan rugi dia, ya, nggak pernah baca sholat itu rugi. Nah, kenapa? Karena pahalanya besar. Bahkan disebutkan Nabi SAW itu, ya, beliau bersabda khusus untuk sholat malam. Sholat malam, Nabi SAW bersabda, "Man qama bi 'ashri ayat lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang sholat malam membaca 10 ayat saja di dalam sholatnya selain Fatihah, maka dia tidak tertulis termasuk orang-orang yang lalai di malam itu. Dia bukan termasuk orang-orang yang lalai di malam itu. Wa man qama bi mi'ati ayat kutiba minal qanitin. Barang siapa yang sholat malamnya membaca 100 ayat, entah itu dalam 2 rakaat atau 4 rakaat, yang penting satu malam itu sholat dia selama satu malam itu 100 ayat selain Fatihah. Disebutkan kutiba minal qanitin, dia akan tercatat sebagai orang-orang yang ahli taat di malam itu. Wa man qama bi alfi ayat, barang siapa yang sholat malamnya membaca 1000 ayat, kutiba minal muqawturin, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang mendapat jatah besar pemberian Allah di malam itu. Sebagian salaf mengatakan mulai dari surah Tabarok, ya, juz 29 sampai surah An-Nas itu sudah nyampe 1000 ayat. Ya, jadi kalau mau dapat 1000 tiap malam, ya, baca Tabarok Al-Muluk sampai An-Nas. Silahkan mau dijadikan dalam terawih Anda, tidak apa-apa. Mau nanti gabung terawih sama tahajud sama witir, silahkan. Yang penting satu malam 1000 ayat. Ini fadilah membaca Quran dalam sholat malam. Nah, dikatakan wa madhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dan sebagian ulama, mereka mengatakan bahwasanya memanjangkan, melamakan berdiri dalam sholat dengan membaca Quran afdal min tatwilis sujud, lebih utama dari memanjangkan sujud atau selainnya. Dan ini memang dalam masalah mana yang paling utama rukun sholat itu khilaf. Ada yang bilang sujud lebih utama dengan dalil sabda Nabi Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya keadaan seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Dari sini Nabi mengisyaratkan bahwasanya paling dekatnya keadaan seorang hamba itu untuk sujud. Dan ibadah sholat tujuannya satu, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan ya berarti paling afdolnya rukun sujud. Artinya sujud. Nah, sebagian lagi mengatakan bahwasanya yang paling afdol itu al-qiyam, nah, yaitu berdiri ketika sholat. Kenapa? Li'annahu mahallul qiraah, karena berdiri itu tempat baca Quran. Dan paling afdolnya dzikir di dalam sholat itu qiraatul Quran. Bahkan disebutkan Nabi SAW ketika diceritakan oleh Siti Aisyah, ketika beliau ditanya tentang sholat malam Nabi itu kayak apa, maka Siti Aisyah mengatakan karena Rasul
idza qama al-lail atala al-qiyam hatta tawarramat qadamah. Rasul itu seringkali kalau sudah sholat malam memperlama berdirinya sampai bengkak kedua kaki beliau. Sampai bengkak kedua kaki beliau. Ini sampai dipuji oleh Imam Busiri di dalam burdahnya, "Dhalamtu sunnata man ahyad dhalama ila anishtakat qadamahu durra bil warami." Aku sudah mendolimi sunnahnya manusia ahyad dhalam, yang menghidupkan waktu gelap. Menghidupkan waktu gelap itu waktu malam hari. Ila anishtakat qadamah, sampai kedua telapak kakinya mengeluh. Kedua kaki mengeluh. Beliau enggak ngeluh, tapi telapak kakinya ngeluh. Ya, sekolah bil warami, dengan bengkaknya. Ini menunjukkan Nabi SAW itu kalau sudah sholat malam, surat yang dibaca banyak. Ya, yang dibaca banyak. Disebutkan dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, aku pernah sholat di belakang Rasul. Ya, setelah itu beliau menyebutkan Nabi habis Fatihah membaca Al-Baqarah dengan tartil, bukan dengan cepat kayak kita tarawih itu, tapi tartil sampai full 286. Habis Al-Baqarah nggak langsung rukuk, lanjut Ali Imran sampai 4 surat. Disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud, menyebutkan Nabi itu baca 4 surat panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dalam 1 rakaat. Ya, ini kalau tidak merasa nikmat dalam sholat nggak bisa. Karena itulah Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat, dan dijadikan hiburanku itu dalam sholat. Karena itulah Nabi kalau menyuruh Bilal adzan, Nabi mengatakan, arihna biha ya Bilal, hibur kami Bilal, hibur kami. Artinya suruh adzan. Ya. Sehingga dalam hal ini ulama yang kedua mengatakan paling afdol itu adalah qiyam. Paling afdol rukun berdiri dalam sholat karena tempatnya baca Quran. Sebagian ulama mentafsir di sini diperinci. Kalau sholat malam sunnah memperbanyak bacaan Quran, walaupun rokaatnya nggak banyak. Sunnah memperbanyak baca Quran walaupun rokaatnya tidak banyak. Tapi kalau sholat di siang, duha, antara zuhur sampai asar, itu sunnah memperbanyak rokaat walaupun baca Qurannya nggak banyak. Jadi itu pembagian. Kalau sholat malam sunnah baca Qurannya yang banyak walaupun rokaatnya nggak banyak. Disebutkan Nabi SAW itu, kata Siti Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam nggak lebih dari 11 rakaat. Ramadan atau bukan Ramadan. Ini bukan menunjukkan dalil yang 8 ya, tidak. Karena ada konteks Ramadan atau bukan Ramadan. Artinya ini bukan tarawih. Kalau tarawih Nabi nggak mungkin, Siti Aisyah nggak mungkin bilang atau bukan Ramadan, nggak mungkin. Saya mengatakan Nabi itu kalau sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Artinya di sini nggak banyak. Cuman kata ulama ini hanya sepengetahuan Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah itu istilahnya Nabi hanya menginap di Siti Aisyah itu 9 hari sekali. Kok bisa saja Nabi 9 istri, mau nggak mau gantian bermalam. Dan Siti Aisyah hanya dapat 9 hari sekali. Tidak tahu yang di malam yang lain, nggak paham. Jadi tidak menunjukkan itu pasti, angka pasti tidak. Ya. Nah kemudian di dalam masalah ini dikatakan wa ammal qira'ah fi ghairi shalah fa afdaluha qira'atul lail. Ini sekarang membahas tadi baca Quran di dalam sholat itu paling utama. Nah kemudian kalau baca di luar sholat kayak apa? Nah, yang sering kita lakukan membaca Quran di luar sholat. Adapun membaca di luar sholat itu yang paling utama baca di malam hari.
Kenapa? Disebutkan karena di malam hari itu waktunya lebih tenang. Disebutkan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Kemudian disebutkan inna nasyidal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi suruh Nabi itu oleh Allah Ta'ala untuk bangun di tengah malam. Qumil lail, bangunlah kamu, wahai yang berselimut, itu Nabi SAW. Walaupun sebentar. Tapi tadi warattilil qur'ana tartila. Ketika kamu bangun malam itu, sambillah baca Quran dengan tartil. Menunjukkan membaca Quran itu afdolnya di malam hari. Kalau yang bukan dalam sholat. Kenapa? Inna nasyadal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena keadaan di malam hari itu lebih menancap apa yang kita baca, lebih masuk ke hati, lebih tenang itu di malam hari. Kenapa demikian? Sepi. Waktu senyap, kebanyakan orang tidur, ya justru waktu itu lebih bagus untuk tadabbur, lebih bagus untuk introspeksi. Gak jauh-jauh ya, orang yang punya toko aja, yang punya toko ini, kalau dia mau hitung-hitung kurang apa, yang banyak yang laku apa, introspeksi, muhasabah toko itu ketika sudah mau tutup, ya sudah mau tutup, sepi, nah ditutup separuh gerbangnya, baru dia cek. Ini hari ini yang laku apa aja ini? Yang banyak laku berarti kulaan lebih banyak. Yang jarang laku dikurangin harganya agar cepat laku. Nah seperti itu. Ini orang yang nyari dunia saja, cara muhasabahnya waktu sepi. Itu rame nggak bisa Pak. Karena dia lagi sibuk melayani pembeli. Nunggu sepi baru dia bisa muhasabah. Sama. Orang kalau mau muhasabah diri nggak bisa siap karena rame. Kapan malam semua tidur, Anda sholat 2 rakaat, tafakur. Apa? Pertama, saya di dunia ini untuk apa diciptakan? Ya, di dunia ini apa yang saya cari? Itu harus Anda tanya terus itu. Di dunia ini apa yang saya cari? Apakah gini terus? Pasti ada tujuan. Iya, dia budul. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun itu. Lihat budul ini sudah berapa persen hidup Anda untuk lihat budul itu? Untuk ibadah sudah berapa persen? Itu introspeksi di situ. Terus kemudian apa amal-amal yang belum bisa dikerjakan daripada kewajiban Allah? Harus saya kerjakan. Dosa-dosa yang masih belum bisa tinggalkan apa aja? Pelan-pelan tinggalkan. Jangan sampai ya waktu dicabut Israel Anda belum siap. Anda belum siap, jangan sampai. Harus ada persiapan. Nah itu dengan introspeksi. Nah malam hari paling utama introspeksi dan membaca Quran paling afdol di waktu itu. Ya. Kemudian dalam malam hari itu mana yang paling utama? Fanisul akhir minhu afdol minal awal. Separuh kedua. Kalau kita membagi malam itu menjadi dua, separuh kedua lebih baik daripada separuh pertama. Artinya jam 12 ke atas lebih afdol daripada di bawah jam 12. Kalau memang cari yang paling utama. Ya, kenapa? Karena tadi disebutkan waktu sepertiga terakhir itu rahmat Allah diturunkan sebesar-besarnya. Bahkan Allah berseru, disebutkan Allah itu berseru setiap malam terakhir. Apa? Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah ada yang minta ampun, maka aku akan ampuni dia. Hal min talibi hajatin fa'udhiya hajatah. Apakah ada yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Hal min sa'ilin fa'udhiya su'lah. Apakah ada yang meminta sesuatu, aku kasih permintaannya. Itu tiap malam
Mulai kapan? Sepertiga malam terakhir. Kalau kita bagi malam itu menjadi 3, maka seperti yang terakhir itulah waktu Allah bersubuh sampai adzan subuh. Kapan itu? Jam berapa itu pastinya itu? Ya, anggap jam 8 sampai jam 5. Itu 9 jam. 8 sampai jam 11 sepertiga pertama. 11 sampai jam 2 sepertiga kedua. Jam 2 sampai jam 5 itu sepertiga terakhir. Jam 2 sampai jam 5 sepertiga terakhir. Usahakan di waktu itu ada ibadah. Itu bukan cuma di Ramadan. Di Ramadan lebih lagi. Ini yang repot, habis sahur tidur lagi sampai subuh. Ya, sampai kapan? Mendapat kesempatan ini mungkin Ramadan aja sampai. Bisa jadi selain Ramadan gak bangun sebelum subuh. Karena ini sahur bangun. Tapi kalau habis sahur tidur juga, apa yang mau diharap? Kalau di bulan yang setan diikat aja kita gak bisa memanfaatkan, yang itu surga dibuka lebar-lebar kita nggak bisa mengambil kesempatan itu, bagaimana di bulan ketika setan dilepas, ketika pintu surga sudah ditutup lagi. Nah, ini kesempatan Ramadan ya. Dan terkhusus waktu sahar. Waktu sahar itu seperenam terakhir. Jadi kalau sepertiga itu dibagi 2, jam 2 sampai jam 5 dibagi 2, berarti mulai setengah 4 sampai jam 5 itu waktu sahar, yang mana disebutkan dalam salah satu qasidah, waktu sahar bihyatibul hal li ahli sofa. Nah, waktu sahar, di waktu itu keadaan hati ini lebih jernih untuk orang-orang yang mencari ridho Allah. Wa bihyajudul ali bil fadlillah lil wafa. Dan di malam itu al-ali, Allah yang maha tinggi, yajud, memberi kemurahan-kemurahannya li ahli wafa, untuk orang yang bangun. Nah, bukan bangun nonton JPN, bukan. Bangun berzikir, bangun sholat, bangun istighfar. Itu Allah kasih banyak. Ini kesempatan ya. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman khusus untuk yang sholat malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang soleh itu sedikit mereka di malam hari itu tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di malam hari, di waktu sahur, mereka beristighfar. Karena itulah para salaf itu mengatakan tidak ada begadang itu di Ramadan, enggak ada. Mereka itu ada tidurnya. Untuk apa? Mendapat tahajud. So, kalau begadang nggak bisa tahajud. Mereka itu ada tidurnya. Kenapa? Biar dapat tahajud. Dan juga agar tidak tidur habis subuh. Nah, hati-hati ya. Habis subuh sampai terbit matahari itu waktu yang utama. Sampai-sampai para ulama mengatakan mereka lebih senang untuk tidur semalam suntuk, tapi habis subuh sampai tidur tadi nggak tidur, daripada dia semalam suntuk ibadah, tapi habis subuh tidur. Rugi. Ya. Ya, kita ambil yang paling afdol. Apa itu? Sebagian malam ada nggak tidurnya, habis subuh jangan tidur. Ini yang lebih utama. Ya, kenapa? Karena termasuk tidur yang makruh itu habis subuh. Nabi bersabda, as-subha tamna'ur rizq. As-subha di sini maksudnya tidur habis subuh mencegah rezeki. Dan termasuk rezeki itu adalah keimanan, hidayah, taufik, bisa baca Quran ya sehari semalam, bisa berjamaah, itu rezeki semua itu. Kadang orang mikir rezeki cuma di duit aja. Nah, di dalam doa habis baca Quran itu ada ucapan warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar.
Ya Allah, berilah aku rezeki bisa baca Quran sehari semalam. Artinya rezeki. Banyak orang nggak mengambil itu rezeki. Dan itu rezeki itu. Dan rezeki paling tinggi itu di situ. Apa? Rezeki yang bikin kita tambah dekat dengan Allah. Itulah yang dimaksud orang-orang yang diberi nikmat. Yang kita disuruh ikutin mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu ya Allah jalurnya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang diberi nikmat ini? Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat benar-benar kepada mereka. Siapa? Para nabi, siddiqin, para wali, syuhada, sholihin. Ini rezeki apa yang mereka dapat? Bukan duit, bukan jabatan, tapi apa? Iman yang kokoh, keyakinan, ketenangan jiwa, afiah di dalam agamanya dan badannya. Itu yang kita disuruh ikutin mereka itu di situ. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita membagi malam itu menjadi dua, maka yang tengah malam itu yang separuh kedua lebih utama dibuat baca Quran. Nah, tapi beliau jelaskan bagaimana dengan yang di awal, wal qiraah binal maghrib wal isya mahbubah. Baca Quran antara maghrib dan isya mahbubah, sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan khawatir, berarti mending saya tak akhirkan baca Quran nanti. Tidak, masing-masing isya termasuk utama. Apalagi disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, ya. Beliau mengatakan mentafsiri ayat tatajafa junubuhum 'anil madajib, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kata beliau itu antara maghrib dan isya. Ini ayat, ya, itu antara maghrib dan isya. Sampai-sampai disebutkan oleh beliau al-kunuz kullal kunuz, pemberian yang terbesar yang Allah berikan adalah al-imarah minal maghrib isya, memenuhi waktu maghrib isya dengan ibadah. Sampai-sampai ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Bukhturi itu berkata kepada gurunya Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, ya Imam, mana yang lebih utama, saya puasa apa saya menghidupkan maghrib dan isya dengan ibadah? Kata beliau, kerjakan dua-duanya. Kamu puasa sunnah, dan hidupkan maghrib isya dengan ibadah. Kata beliau, nggak bisa wahai guruku. Aku kalau puasa maghrib isya tak buat makan, tak buat santai. Kalau aku puasa, kalau aku nggak puasa maghrib isya aku pakai untuk ibadah. Apa kata beliau? Tinggalkan puasa sunnah. Nggak usah puasa sunnah. Kalau engkau maghrib isya dibuat makan terus, nggak usah puasa sunnah. Mending engkau nggak puasa tapi hidupkan antara maghrib isya. Ini teguran untuk kita nih, ya, Ramadan khususnya. Nah, jangan sampai gara-gara berbuka, ya, nggak ba'diyah maghrib, nggak baca roti antara maghrib isya, nggak baca Quran, nggak berdoa. Itu waktu fadilah. Kalian ini habis makan udah santai, ngerokok, ngopi, ya, dengar berita sampai ada isya. Emang sayang, itu waktu utama itu isya itu. Bahkan disebutkan paling afdolnya kegiatan antara isya itu apa sih? Memperbanyak sholat. Sampai-sampai ba'diyah maghrib itu sampai 6 rakaat ba'diyah maghrib. Kalau Anda masih nganggur, ya, afdolnya tambah sholat sunnah di situ sampai 20. Jadi ke 6 tambah 14. 2 rakaat boleh lebih afdol, atau langsung 4 rakaat sekali salam boleh juga. Ya, bahkan itu ada sholatul hifd, sholat hifdzul iman, menjaga keimanan antara maghrib isya. Ya, itu paling afdol kalau nggak ada majelis taklim.
Kalau ada majelis taklim, maka nggak ada yang bisa menyamai majelis taklim. Yang lain minggir. Majelis taklim wajib, nggak bisa dikalahkan oleh amalan sunnah apapun. Ya, karena itulah termasuk yang mengherankan. Ada orang konsisten baca Yasin Waqiah Tabarok setiap hari Isya, Masya Allah, bagus. Tapi pas ada majelis, dia malah milih konsisten istiqomah baca Yasin. Saya pulang aja, mau lanjut Yasin istiqomah. Di masjid musola taklim, dia pulang untuk baca Yasin. Ini salah. Meninggalkan yang lebih utama untuk sesuatu yang biasa dikerjakan kapanpun. Apa? Baca Yasin bisa malam, bisa sebelum tidur dari Yasin kita baru. Tapi taklim nggak bisa ada kecuali sekarang. Sehingga ini harus kita ngerti. Disebutkan oleh Al-Haddad, orang cerdas itu bukan orang yang bisa memilih antara baik dan buruk. Itu anak kecil pun ngerti. Tapi orang cerdas itu yang bisa memilih antara dua yang baik, mana yang paling baik. Mana yang paling itu orang cerdas. Kalau cuma milih baik dan buruk, semua orang itu pasti paham. Ya, pasti paham baik dan buruk, nyebrang atau gak nyebrang. Pas ada bis lewat, ngerti itu, gak usah ditanya lagi. Tapi yang cerdas itu, kalau ada dua kebaikan, dia bisa tahu mana yang paling baik. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Adawi Al-Haddad. Jadi membaca Quran ya antara Indonesia ini sangat utama. Dengan catatan di waktu itu tidak ada pengajian di tempat dekat Anda. Ya, nah, kalau itu dikerjakan di dalam sholat, Masya Allah, Anda dapat sholat, dapat baca Quran. So, saya nggak hafal, Ustaz. Bagaimana saya nggak hafal? Bawa Quran. Tidak apa-apa megang Quran. Yang penting tidak gerakan, jangan dikerjakan. Nggak boleh bergerak di hari berturut-turut. Kalau sekarang repot, pakai HP sampai repot. Saya kalau baca pakai HP, aplikasi HP itu. Mau rokok matikan, kalau matikan kan taruh bawah nggak apa-apa. Kalau sudah aplikasinya mati, taruh bawah nggak apa-apa HP itu, karena dia bukan isi Quran, cuman cahaya aja Quran. Di HP kita itu foto Gus Kompol ada, ya kan? Semuanya bisa, bahkan videonya bisa. Taruh bawah, tapi yang penting nggak buka. Kalau buka baru beda hukum. Itulah orang memegang mushaf yang hidup di HP. Kalau nggak pakai wudu nggak boleh. Kalau hidup, kalau Anda tutup aplikasinya atau Anda matikan HP-nya, ya sudah sah, nggak apa-apa lagi Anda pegang. Sudah bukan hukum Quran lagi. Karena dia bukan tulisan, dia pantulan cahaya. Ini perbedaannya. Kalau tulisan, walaupun sampai taruh dompet, Qurannya itu tetap megang dompetnya harus punya wudu. Kalau isi dompet itu cuma Quran, karena tulisan, walaupun Anda sembunyikan tetap dia ada tulisannya. Tapi kalau di HP, dia cuma pantulan cahaya. Sama seperti tembok. Saya punya senter besar, saya tulis Fatihah di situ. Saya senterkan, ada tulisan di situ Al-Fatihah. Apakah megang tembok nggak punya wudu dosa? Enggak, kan cuma cahaya. Dia cuma yang dosa kalau megang sih, ini mushaf ini tulisannya. Tapi kalau temboknya yang menggambarkan Fatihah nggak masalah. Kan cuma pantulan cahaya saja. Ini perbedaan tulisan dengan pantulan cahaya di HP. Nah, sehingga baca di HP, ya capek, matikan, taruh kantong. Nanti buka lagi. Yang penting gerakan 3 kali tidak terjadi. Enak. Sekarang ini dimudahkan. Tetapi subhanallah, fitrah manusia semakin mudah semakin manusia. Dulu itu lampu sangat jarang, tapi orangnya hebat-hebat. Kitab itu nggak ada percetakan, Pak. Dulu itu kitab nggak ada percetakan. Jadi kalau seorang imam nulis kitab, itu ditunggu oleh ulama banyak. Ditunggu, Imam Fulan baca. Pertama itu pindah dari rumah ke rumah. Untuk apa? Dihafal. Dihafal, dipelajari. Kadang ada yang sebulan, 2 bulan, baru pindah ke rumah ulama satunya lagi.
terus dari rumah ke kampung, kampung ke kota, terus sampai negara-negara. Itu satu kitab, kadang-kadang disalin. Karena itulah biasanya kitab itu ada kalanya kok beda salinannya, oh iya tergesa-gesa. Kenapa? Karena yang nunggu banyak ribuan ulama nunggu kitab ini, sehingga biar dia salin. Ada ulama yang menyalinnya, ada nusroh ini beda-beda sebagian. Ya, nah itu karena saking minimnya, tapi mereka menghargai itu, jadi alim-alim. Sekarang beda, kita bilang gampang beli lagi, insya Allah. Akhirnya nggak pinter-pinter. Kenapa? Kurang menghargai ilmu. Ya. Nah, kemudian dikatakan wa makiraatun nahar. Adapun membaca di siang hari mulai subuh sampai maghrib, fa afdaluha ma ba'da sholatis subuh. Paling utama waktunya setelah sholat subuh. Karena itu waktu pembagian rezeki. Pembagian rezeki itu antara subuh sampai terbit matahari. Ya, bahkan disebutkan kata dalam sebuah hadis Al-Qur'an gina man la manalah. Quran itu kekayaan bagi orang yang gak punya harta. Yang punya Quran cukup. Yang punya Quran cukup. Maksudnya apa cukup? Al-Quran itu magnet. Magnet semua kebaikan. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, al-buyut allati tuqra'u fiha al-Qur'an, rumah-rumah yang dibaca Quran di dalamnya, tatara'a li ahli sama kama tatara'a nujum li ahli al-ard. Dia akan berkelip-kelip, bercahaya, kelihatan dari orang-orang penduduk langit, para malaikat itu melihat rumah ini bercahaya. Sebagaimana kita ahli bumi melihat bintang-bintang di langit bercahaya. Apa maksudnya? Malaikat rahmat, pembagi rizki, ini itu senang mampir. Senang mampir. Kenapa? Karena ada cahaya-cahaya tadi. Bahkan disebut dalam suatu hadis, al-bait alladhi yuqra fil Qur'an yaksuru khairu. Rumah yang banyak dibaca Quran, maka banyak kebaikan di rumah itu. Banyak kebaikan di rumah itu. Ya, sehingga dalam hal ini kalau kita gabungkan waktu subuh dengan penyebab lancarnya rezeki, itu masya Allah bergabung dua sesuatu yang membawa rezeki, Quran dan waktu. Wala karahata fil qira'ah fi waqtin minal awqat. Dan tidak ada waktu yang makruh baca Quran, enggak ada. Oh, habis asar makruh, enggak ada. Ya, tidak ada waktu yang makruh untuk baca Quran. Tapi kalau keadaan ada. Contoh siapa apa? Contohnya keadaan yang dia dalam contoh kamar mandi itu makruh, bahkan mereka nggak boleh dosa. Atau di tempat yang nggak baik, nggak cocok. Ya, di diskotik baca Quran, ngapain sampai? Cari masjid itu di diskotik baca Quran, nggak cocok. Cari, karena ini mulia, hal yang mulia tempatkan di tempat yang mulia. Ya, keadaan atau sesuatu yang haram. Ya, maaf, pas tengah-tengah hubungan baca Quran, ya ngapain? Nggak boleh, karena dia berada sebesar waktu itu. Ya, ini kalau keadaan bisa, tapi kalau waktu nggak ada. Waktu baca Quran semuanya boleh, tidak ada yang makruh, tapi ada yang afdol, ada yang biasa. Ya. Nah, disebutkan wa amma ma hakahu Ibn Abi Dawud. Adapun yang disebutkan oleh Ibn Abi Dawud yang mengatakan bahwasanya mereka memakruhkan baca Quran setelah asar karena dengan alasan itu adalah waktu belajarnya Yahudi. Itu tidak diterima pada waktu itu karena tidak ada dasarnya. Ya. Nah, bahkan hari yang paling utama baca Quran itu Jumat. Ya. Selain sholawat. Ini hilaf. Kalau kata para masyayikh kita, saya pernah dengar dari Habib Ahmad bin Husain Asy-Syafi'i hafizahullah, itu beliau mengatakan untuk malam Jumat dan hari Jumat sholawat lebih utama dari baca Quran. Kecuali surat-surat yang diperintahkan, Al-Kahfi, Ad-Dukhan, Yasin, Sajadah di subuh Jumat, itu lebih utama dari sholawat.
Selain surat itu, sholawat lebih utama daripada Quran. Kenapa? Karena ini jatah khusus sholat malam Jumat dan hari Jumat. Sisanya Quran lebih utama. Sisanya Quran lebih utama. Maka dikatakan di sini hari Senin, hari Kamis, hari Arafah, ya, dan terkhusus di bulan Ramadan. Ramadan itu usahakan sebulan full kita harus ada khatam. Usahakan harus ada khatam, baca sendiri. Kalau tadarus ya enak, tinggal dengar aja sudah selesai. Baca sendiri usahakan ada khatam, walaupun satu kali. Ya, kenapa? Ini bulan Al-Quran. Semoga dengan Al-Quran itu kita dirubah daripada nasib kita, keadaan kita kepada yang lebih baik berkah Al-Quran. Insyaallah untuk kajian yang akan datang kita lanjutkan dalam adab-adab khatam ya dari yang selanjutnya. Al-Fatihah lillahi al-mughfir dzunub yusri yushkuru mutahhirul qulub wa yaslah ahwal wal aqwal wal af'al jahi maulana sayyidina Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء علماء نهضى بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل